Kembali di Kompas Petang, Saudara. Lubang raksasa di Aceh Tengah terus meluas. Tidak hanya membuat jalan lintas kabupaten terputus, karena amblas, sinkhole juga mengancam keberadaan sutet dan pasokan listrik di Aceh Tengah. Hanya dalam 2 pekan, lubang raksasa atau sinkhole di Aceh Tengah ini meluas. Visual udara yang kami ambil pada tanggal 15 Januari, luas sinkhole di Aceh Tengah belum membuat jalan penghubung antar wilayah ini amblas. Jalan masih bisa dilalui oleh kendaraan. Namun, dalam visual udara tanggal 28 Januari 2026, sinkhole sudah memakan badan jalan hingga amblas dan tidak dapat dilalui kendaraan. Selain memutus akses jalan, longsoran tanah juga mengancam infrastruktur kelistrikan. Sebuah tower saluran udara tegangan tinggi atau tiang sutet kini berada hanya beberapa meter dari bibir lubang raksasa. Kondisi ini berpotensi mengganggu pasokan listrik ke sejumlah wilayah di Aceh Tengah dan sekitarnya. Sehingga PLN akan segera membangun tiang atau tower darurat sebagai pengganti sementara tower utama yang terancam. Untuk PLN sudah mengupayakan tiang emergensi ya, terutama tiang-tiang yang nanti kita akan dirikan di sudut sana. Mudah-mudahan banyak kita sudah jumpa titik koordinat di sana, dan untuk saat ini material yang untuk tiang emergensinya sudah tersedia, dan bahkan mungkin beberapa jam lagi dari Birun sana juga menyusul tiang-tiang selanjutnya untuk kesiapan kita supaya jangan ada nanti pemadaman ataupun pemutusan jaringan listrik, terutama jangan sampai kasar yang kita bilang, jangan sampai tumbang lah, intinya seperti itu, Bang. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyatakan penanganan sinkhole ini perlu bantuan pusat karena sulitnya perbaikan infrastruktur yang amblas karena sinkhole. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sudah mengimbau warga yang berada di sekitar sinkhole untuk pindah ke tempat yang lebih aman karena sinkhole sudah meluas hingga mendekati permukiman warga. Ini apalagi ini model tanahnya pun model pasir dan tidak ada tahanan apapun, kayu-kayu tidak ada juga, ini akan berdampak kepada perluasan terhadap longsornya tanah tersebut. Itu sebenarnya daerah pemukiman. Daerah tempat bercocok tanam, itu ada kebun kopi. Dulu itu adalah tebu, masa Pak Soeharto dulu itu tebu semuanya. Tapi beralih fungsi jadi cabai, karena cabai lebih bagus ekonomis, secara ekonomis. Tapi rumah penduduk tidak jauh. Itu sudah dekat ke rumah penduduk. Sinkhole di Aceh Tengah muncul tak lama setelah peristiwa banjir dan longsor yang melumpuhkan kawasan ini. Sejumlah antisipasi sudah dilakukan pemerintah daerah, mulai dari menutup akses jalan yang melalui sinkhole hingga merelokasi warga yang permukimannya berada dekat dengan sinkhole. Namun, hingga kini belum ada perbaikan yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah sinkhole meluas. Tim Liputan Kompas TV. Longsor lubang raksasa di Aceh Tengah masih terus terjadi dan membuat sejumlah infrastruktur seperti jalan terputus. Bahkan kini sutet, listrik, dan permukiman warga juga terancam rusak. Lalu bagaimana penanganannya? Kita terhubung dengan Bupati Aceh Tengah Aceh, Haili Yoga. Assalamualaikum, selamat sore Pak Haili. Selamat sore Mas Juno, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haili, kita melihat bahwa begitu masifnya lubang raksasa ini dan kira-kira kedalamannya hingga 100 meter dan saat ini telah merusak jalan atau membuat akses terputus terutama dari Pondok Balik dan juga ke tol Aceh Tengah. Dan saat ini juga sutet sudah mendekati area dari lubang raksasa. Lalu seperti apa Pak mitigasi dan penanganannya dari Kabupaten Aceh Tengah? Baik, terima kasih. 2 hari yang lalu kami duduk bersama dengan tim di Kabupaten Aceh Tengah untuk membahas terkait tentang keadaan daripada kondisi di Desa Pondok Balik yang hari ini kita lihat lubang raksasa semakin hari semakin bertambah. Nah, tentu kami dari pemerintah daerah ini secara teknis ini kan tidak memahami secara teknis, maka kami mengundang teknis atau yang memahami untuk hadir membantu keadaan yang terjadi di Desa Pondok Balik.
Kalau ini tidak segera ditangani kan semakin meluas ini. Meluas, kita lihat nanti Suntet juga, kemudian jalan sudah terputus, semakin hari terus bertambah. Nah tentu kami berharap ini harus segera ditangani karena ketidakmampuan daerah untuk menangani masalah terjadinya longsor setiap hari bertambah. Dan sekarang ini tidak jauh lagi dari daerah pemukiman. Ini sekarang di lahan produksi cabai dan kopi. Ya. Tapi beberapa hari ke depan ini kita lihat setiap hari terus berangsur tanahnya jatuh setiap hari seperti itu. Nah maka kami juga mengadakan rapat kemarin menyimpulkan bahwa ini harus ditangani oleh pemerintah pusat atau provinsi. Bahkan provinsi juga saya pikir ini tidak mampu, ini harus pusat. Oke, Nah, maka kami berharap nanti kami sudah menuliskan secara tertulis bahwa ini harus betul-betul ditangani secara intensif dari pemerintah pusat dan para pakar yang paham terkait tentang kultur tanah daripada Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol ini. Seperti Ya. itu, Mas. Pak Haili, untuk saat ini sebenarnya apa saja penyebabnya? Tentu awalnya lubang ini tidak begitu diameter yang sangat besar. Kemudian ini terjadi apakah juga akibat intensitas air hujan yang terjadi di sana dan kemudian merontokkan sejumlah infrastruktur seperti jalan yang berada di lokasi? Ya, memang awalnya kan ini gempa. Dulu gempa, longsor. Kemudian ditambah lagi derasnya hujan yang semakin hari bertambah. Karena ini bentuk tanahnya kan pasir. Tidak ada tahanan sedikit pun tidak ada. Nah semakin hari ini semakin bertambah karena tidak adanya penanganan yang intensif untuk tanah ini. Jadi kalau ini terus kita biarkan tentu ini kan cukup mengerikan dan berbahaya bagi daerah Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Nah masyarakat ini sudah kita himbau untuk yang dekat harus berpindah tempat. Tapi kalau hanya solusinya berpindah tempat kan tidak selesai ini. Ya. Tapi ini harus ada solusi segera ini yang harus kita lakukan agar jangan ini melebar. Karena kedalamannya 100 meter. Ya. Dan ini setiap hari terus bertambah. Nah ini yang kita khawatirkan. Nah tentu melalui media, tentu melalui Kompas TV juga, ini bisa disampaikan agar didengar. Mungkin ada pakar-pakar yang bisa hadir untuk membantu daerah Desa Pondok Balik di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Ya, Begitu Pak Mas Hedi. Juno. Untuk saat ini kan tidak hanya jalan, tapi di lokasi juga ada sutet atau aliran listrik yang berada di sana yang cukup besar. Lalu seperti apa antisipasinya, terutama jika pasokan listrik ataupun akses itu terputus? Nah ini juga kan harus, ini juga kita sudah koordinasi dengan Telkomsel, juga Telkom juga dengan PLN. Ini sudah ada langkah konkret untuk memindahkan, merelokasikan infrastruktur daripada listrik, juga telekomunikasi, karena arealnya kan sudah lewat aspal ini, ini beberapa hari sudah lewat. Ini sudah permanen dan ini sudah kita sampaikan ke Kepala PLN wilayah Aceh Tengah dan juga kita sampaikan ke jaringan Telkom, ini harus segera dipindahkan karena ini kan sudah semakin hari semakin dekat. Jadi ini sudah ada instruksi seperti itu Mas Juno dari tim yang kami bentuk. Ini tim sudah kita bentuk nih untuk penanganan ini. Untuk saat ini bagaimana juga dengan warga yang terutama untuk beraktivitas jalan yang saat ini terputus, apakah jalur alternatif telah diberlakukan? Sudah kita berlakukan jalur alternatif. Juga kita setiap hari kita ada penyiraman kan ini berabu nih, debunya banyak sekali. Oke. Juga kita siapkan ada juga dari pemadam kebakaran juga hadir truk-truk pemadam kebakaran untuk menyiram tanah-tanah yang berabu, dan ini semakin hari semakin berat ini karena tanah masyarakat juga sudah dekat. Apalagi jalan akses ke sana juga sudah disiapkan, tapi ini sifatnya sementara. Kalau terus seperti ini kan cukup membahayakan.
Baik. Begitu Mas Juno. Baik, kita harapkan ada tim pakar terutama dari pusat dapat membantu bagaimana proses penanganan agar tidak menjadi bencana dari lubang raksasa yang terjadi di Pondok Balik di Aceh Tengah, Aceh. Terima kasih Bapak Haili Yoga, Bupati Aceh Tengah telah berbagi informasi di Kompas Petang. Baik, terima kasih. Sehat selalu Pak.